Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika, khususnya pembelajaran matematika kelas 9. Masih pada topik kebahasan kesebangunan dan kekongruenan. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menentukan perbandingan sisi dari dua segitiga yang sebangun. Bagaimana caranya kita bisa menentukan perbandingan sisinya, sehingga dari perbandingan sisi yang akan kita buat, kita bisa menentukan sisi mana yang ditanyakan atau sisi mana yang akan kita cari panjangnya. Oke, mohon sebelum kita mulai, disiapkan terlebih dahulu semua buku, ada buku paket, buku LKS, kemudian ada buku catatan, buku rek-rekan. Jangan lupa pensil. Boleh sambil menyiapkan minuman atau makanan, biar ada di dekat situ, sehingga kamu bisa sambil makan atau minum kalau kamu memang capek. Yang pasti jangan sambil tiduran ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dalam pembelajaran. Mari kita berdoa bersama, berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai arti kesebangunan dan kongruensi. Itu topiknya. Kita sudah belajar mengenai kesebangunan dan kongruensi. Saya ulang sebentar bahwa kesebangunan dari bangun yang bersisi lurus, jadi suatu bangun dapat dikatakan sebangun untuk bangun yang bersisi lurus apabila sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar dan perbandingan atau perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak mempunyai perbandingan yang sama. Jadi dua hal yang harus kamu pahami, sudutnya harus sama, sisi yang bersesuaian atau seletak mempunyai perbandingan yang sama. Ya, itu kesebangunan. Kalau kongruensi kemarin kita artikan dua bangun yang sama persis. Jadi bentuk bangunnya sama, besarnya sama. Kamu contohkan kemarin ada keramik yang ada di lantai rumah kamu, batako yang ada di halaman kamu, dan sebagainya, genteng, itu adalah bangun-bangun yang kongruen, sama dan sebangun. Kemudian kita berdalam lagi dengan kesebangunan segitiga khusus ini. Kesebangunan dari segitiga yang kongruen, mohon jangan sampai lupa, karena lupa sedikit akan mengacaukan pemahaman kamu dalam belajar. Oke, mohon diperhatikan. Kita masuk di syarat dua segitiga yang sebangun. Walaupun kemarin sudah kita singgung, ini kita ulang lagi. Dua segitiga dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar atau perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama. Jadi ada kata penghubungnya atau, hati-hati. Terus apa maksud dari kata penghubung atau di sini? Kata penghubung atau dimaksudkan
ini harus ada maksud dari kata hubung atau di sini adalah jika salah satu syarat itu dipenuhi, maka syarat yang lain pasti dipenuhi. Nah, saya ulang. Jadi kata atau di sini boleh salah satu artinya. Jadi kalau sudutnya sudah sama, dipastikan dua segitiga itu sebangun pasti. Dengan demikian, perbandingan sisinya pasti sama. Begitu juga kalau ada dua segitiga itu perbandingan sisinya sama, bisa dipastikan dua segitiga itu sebangun dan sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama, pasti. Nah, itu kamu ingat-ingat. Makanya di situ spesial sekali untuk segitiga dipelajari khusus, yaitu dua segitiga yang sebangun. Sekarang bagaimana cara menentukan perbandingan sisinya? Nah, ini salah. Kemarin ini sudah saya singgung, ini saya ulang lagi. Dua segitiga ini dikatakan sebangun apabila lihat dua segitiga ini, sudutnya dua sudah sama. Bulatan-bulatan, ini busur-busur juga sama, berarti yang ketiga ini pasti sama. Sehingga tinggal dibandingkan. Sisi di depan sudut yang belum diketahui ini, A, dibandingkan sisi yang berada di depan sudut yang belum diketahui, yaitu D, itu akan sama dengan sisi yang berada di depan sudut yang ada tandanya busur ini, B, di sini yang busur itu E, kemudian yang bulatan C per F. Nah, itu kalau dua segitiganya lepas seperti ini. Jadi dijejer ke. Tetapi kalau dua segitiganya itu berimpit seperti ini, berimpit ya, hati-hati berimpit. Jadi segitiganya yang kecil di atas ini. Saya arsir biar kamu tahu kalau dua segitiga itu pada gambar itu ada dua segitiga yang sebangun. Secara mudah kita bisa menunjukkan sudut ini itu mesti sama dengan ini karena sehadap. Sudut yang ini pasti sama dengan ini karena sehadap. Nah, dan sudut yang ketiga, sudut yang saya beri tanda bintang ini sama pasti. Mengapa? Karena dia berimpit. Nah, jadi ketiga-tiganya sama. Dan kalau sama, sudut-sudutnya sama, bisa dipastikan, maka dua segitiga ini sebangun. Yang menjadi permasalahan, bagaimana cara membuat perbandingan sisinya. Nah, caranya begini. Lihat garis jajarnya ini. Nah, ini kamu lihat dulu garis jajarnya. Nah, ini tarik garis jeret, berarti ini puncaknya. Nah, puncaknya inilah yang dipakai untuk memulai dalam membuat rumusnya. Caranya, lihat. A itu panjang sisi ini. Per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. Ini yang pertama. Jadi cara membuat perbandingannya, cari puncaknya dulu. Puncaknya itu ditarik dari garis yang sejajar. Ini sejajar, ditarik garis jret, motong puncaknya. Di situ mulainya. Segitiga kecil per segitiga besar, kecil per besar, kecil per besar. Yang kedua, perbandingan sisinya bisa diambil dari sisi yang samping-samping. A per B, jadi A per B sama dengan C per D. Tapi ini ingat, ini tidak sama.
tidak sama dengan E per F. Nah, ini bahayanya. Tidak sama. Jadi hanya bisa dipakai kalau kamu ingin menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dari segitiga yang dipotong oleh garis jajar. Nah, jadi sisi yang dipotong oleh garis jajar itu yang bisa kita cari. Nah, hati-hati. Rumus nomor 1 ini sangat aman, bisa dipakai sembarang. Tapi rumus yang nomor 2 ini berbahaya kalau kamu tidak cermat. Walaupun cepat, bisa dipakai untuk hal-hal yang cepat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gambar. Nah, ini. Ada dua segitiga, garisnya sejajar. Ini akan saya beri panjang sisi, misalnya ini, oh ini tak kasih ini dulu dah. A, ini B, ini C, ini D, ini E. Taruhlah ini misalnya panjangnya 8 cm. Kemudian ini 4 cm. Nah, 4 cm misalnya. Kemudian ini 6. Kemudian sini 9. Ya. Perhatikan gambar. Hitunglah panjang CD dan DE. Nah, misalnya pertanyaannya begitu. Pembahasan Oke ya. Jadi untuk mencari panjang CD dan DE, yang pertama kali bikin perbandingan sisinya. Karena dua segitiga ini masih sebangun, pasti. Nah, ini garis sejajar, berarti puncaknya di sini. Nah, puncaknya di sini. Jadi pertama kita bikin perbandingan sisinya ya. Dari A, E, ini per AB sama dengan AD per AC sama dengan DE per BC. Jadi saya tulis di sini. AE per AB sama dengan AD per AC sama dengan DE per BC. Modal utama harus bisa membuat perbandingan sisi ini. Modal utamanya. Kemudian dari situ kita mensubstitusi nilainya. AE 8. AB berapa panjangnya? Coba kamu hitung. Jangan diukur pakai penggaris. Halo? AB berapa panjangnya? 12. 12, pinter. Jadi 8 ditambah 4, 12. Bagus. 12 sama dengan AD berapa?
6 AC. AC di depan rumah saya banyak AC ya. Kan masih tanda tanya, Pak. AC berarti sama dengan AD ditambah DC. AD-nya 6. 6 Ditambah plus X. CD. Oh, CD tono. Yang ditanyakan CD. Terus yang ketiga DE enggak tahu, kita tulis apa adanya DE. Kemudian BC-nya 9. Oh, gini. Setelah kita substitusi, pilih 2. Duanya tuh bebas, tapi dipilih salah satunya itu yang diketahui ini harus dipakai untuk menemukan jawabannya. Jadi ini harus selalu dipakai nanti. Saya lanjutkan. Jadi menemukan CD-nya ditulis begini, 8/12 sama dengan 6/6 plus CD. Kemudian dikalikan silang atau cross product, dikalikan silang. Kalikan silang tuh begini, iki itu namanya cross product. Kalian silang. Kita kalikan hasilnya 8 kali 6 plus CD sama dengan 12 kali 6. Kemudian pakai sifat distributif. 8 kali 6 berapa? Halo, 8 kali 6? 48. Tulis 48. Ditambah 8-nya dikalikan CD. Berapa hasilnya? 8 CD. 8 CD, pinter. Ayo yang keras jawabnya. 12 kali 6 berapa? 72. 72, bagus. Setelah terbentuk persamaan seperti ini, kita lanjutkan. 8 CD sama dengan 72 dikurangi 48. Berapa hasilnya? 72 minus 24. equal 24. Jadi 8 CD sama dengan 24. CD sama dengan 24 ditambah apa dikurangi? Bagi. Dibagi berapa? 8. Hasilnya berapa? 4. Ngalamun. 3. Jadi CD sama dengan 3 cm. Kalau kamu tadi pakai penalaran. Ini 8, ini 4. Oh, berarti 4 itu separuhnya 8. Berarti kalau sini 6, ini separuhnya pasti. Oh, gitu nek pakai penalaran. Nah, yang cerdik kayak kancil, dia bisa pakai penalaran. Ini pasti dia langsung diisi 3 karena separuhnya dari 6. Gitu. Ya. Sekarang yang berikutnya kita akan cari, Waalaikumsalam, akan cari DE. Di sini ya, maaf di sini. Tak tulis pakai pulpen merah. Yang pertama yang ditulis 8/12-nya dulu ditulis. 8/12 sama dengan DE per 9. Jadi DE itu dipakai terus. Dikalikan silang lagi. Yang ada variabelnya DE ini ditulis dulu. D12 kali DE sama dengan 8 kali 9. 12 DE sama dengan 72. DE sama dengan 72 dibagi 12. Berapa hasilnya? 6. 6. Ya, hebat kamu. Jadi DE
adalah 6 cm. Nah, jadi demikian tadi cara menentukan, mencari, menemukan sisi yang tidak diketahui. Sisi yang tidak diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Jadi kalau ada soal mengenai dua segitiga yang sebangun, bagaimana cara menemukannya? Kamu bisa menggunakan langkah tersebut. Yang pertama, membuat perbandingan sisinya. Jadi perbandingan sisinya ini harus dibikin dulu. Harus dibikin dulu. Setelah dibikin perbandingan sisinya, disubstitusi. Setelah disubstitusi, baru dicari salah satu sisi yang tidak diketahui atau yang ditanyakan. Itu langkahnya. Bagaimana? Apakah bisa difahami? Bisa. Yang lain? Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya dulu? Halo, ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Tidak bisa, tanya aja. Demi kebaikan bersama. Boleh ditulis loh. Boleh ditulis. Tulis. Nanti kalau ditanya tadi pembelajarannya apa hasilnya? Ini salah satunya. Karena setelah ini saya hapus nanti. Saya hapus nanti. Oke ya. 16 rolasia terbentuk segitiga. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan Y. Nah, nilai X dan Y. Langkah pertama pembahasannya di sini. Pembahasan. Mohon diperhatikan, ayo yang lainnya. Itu yang baru tidur siapa itu? Ayo, bangun. Ketok sekolahnya lu. Pembahasan. Yang pertama, lihat garis jajarnya. Ini jajar kan? Nah, pakai merah, dan kamu ngerti sejajarnya itu yang di to, Pak. Ini kan sejajar. Jret. Ini sejajar. Tarik garis jret. Oh, berarti ini puncaknya di sini. Berarti membuat perbandingannya segitiga kecil per segitiga besar, segitiga kecil per segitiga besar sama dengan kecil per besar. Ayo kita tulis di sini. Kita mulai ya, karena tidak ada A, B, C, D, E, dan seterusnya tidak ada begitu, tidak ada hurufnya. Maka ditulis begini. 12, begini, dari sini kan 12 per 12 plus X sama dengan 10 per 10. Semuanya berapa ini? 16. Halo? 16, bagus. Per 6, sama dengan 6, maaf. Per Y. Gitu. Setelah kita buat perbandingan sisinya, kita pilih 2. Ingat, salah satu yang dipilih, yang selalu yang diketahui semuanya. Berarti ini diketahui semuanya, ini yang dipilih. Gitu. Terus dikalikan silang ya. Ingat, ini mengandung variabel, berarti ini dulu yang dikalikan. 10 kali 12 plus X kurang tutup sama dengan 12 kali 16. Terus dipengke. 10 kali 12, 120. Ditambah 10X. Sama dengan 12 dikalikan 16 berapa? 192. Pinter ya. Sabilatun hebat. 192. Ya.
Berarti 10X sama dengan 192 dibagi apa dikali? Dibagi. Dibagi apa dikali? Halo, enggak harus jawab ya. Salah enggak apa-apa. Dibagi apa dikali? Dibagi. Dikurangi. Hore, betul semua. Dikurangi dulu sama 120. Oh iya. Aduh, ngalamun terpesona ini mesti. 100-nya Iya, ini udah Pak.